Tidak disampaikan? Iya. Artinya nggak boleh dong, nggak benar begitu. Iya. Kenapa tahap kedua cair? Itu logika Pak Gubernur. Iya. Kenapa cair tahap kedua kalau nggak jelas? Karena ada perintah dari mohon maaf, karena proses pencairan Kamu menyampaikan juga. Iya. Pimpinan yang berperintah itu cair tahap kedua itu kamu menyampaikan juga tidak bahwa Selalu. ini laporan nggak jelas di tahap pertama. Iya. Jangan kan laporan. Siapa yang kamu sampaikan itu? Kepala Badan Keuangan. Tentang WNI. Tentang siapa? Jeffrey. Iya. Sampaikan. Iya. Hanya tentang Jeffrey aja kamu sampaikan. Dan Pak Asnanuddin kawan. Pak Asisten. Iya. Kamu sampaikan juga. Iya. Ini pertanggungjawaban seharusnya tidak Iya. tidak bisa diterima dan tidak bisa dicair tahap kedua begitu. Iya. Kamu sampaikan itu. Iya. Karena perintah pencairan itu bukan berdasarkan permohonan Pak Ketua, berdasarkan perintah. Lalu kami yang mencari permohonan. Karena diperintahkan untuk dicairkan, kami sampaikan tidak ada, lalu kemudian diperintahkan untuk diakan. Lalu tolak supaya tidak ada pencairan burung untuk melindungi kami secara administrasi. Iya. Tidak apa-apa. Di mana-mana juga biasa kita biasa dengar. Siap. Harusnya itu disampaikan. Siap. Ya. Ya. Penggunaan sesuai dengan proposal tentunya ya. Yes. Banyak proposal kan. Proposal dan permohonan. Iya. Soal proposal itu muncul belakangan itu satu soal tersendiri. Siap. Itu soal. Ya, siap. Berapa pun ini dakwakan. Ya. Ya. Siap. Izin melanjutkan saksi ditunggu dari awal ya terkait dengan penganggaran hibah. Aturan apa yang harus saudara pedomani atau ada Permendagri apa terkait pedoman pemberian hibah di tahun 2020? Coba saudara jelaskan. Yang saya ketahui adalah Permendagri 32 dan 39 kemudian berubah berkali-kali, terakhir dengan Permendagri 99 tahun 2019. Permendagri 32 2011. Apakah Permendagri 32 2011 menyebutkan batasan pemberian hibah untuk organisasi kemasyarakatan, baik itu secara tidak terus menerus, tidak bersifat mengikat? Apakah seperti itu mengatur di aturan Permendagri 32? Iya, seperti itu, tidak dilaksanakan terus menerus, tidak mengikat. Dan badan hukum dipertegas lagi dengan Permendagri 123 2016 2014. dan Permendagri 2016. Benar? Benar. Iya. Saya kembali lagi terkait dengan secara normatif dalam Permendagri tersebut. Di aturan tersebut mengatur bahwa pemohon, maka saya kembali kepada saudara tadi. Dalam MPAD tanggal 21 Januari yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Utara PKRINA, tahap pelaksanaan pembayaran hanya disebutkan 3 kali tahap pencairan. Kenapa? Apakah seperti itu? Tidak seperti itu. Yang sebenarnya seperti itu. Yang sebenarnya setelah nanti dalam persiapan untuk pencairan baru kemudian dihadirkan. Sekarang pertanyaan saya kepada Di perubahan bulan apa? di bulan Juli, Agustus, September dia berproses. Berproses. Apakah saudara tahu bahwa PKS 123 tahun 2018 itu isu terbesar, isu utama dalam Permendagri 123 itu tentang penegasan kembali di mana penerima hibah dalam ormas organisasi kemasyarakatan harus berbadan hukum. Sehingga isu itu yang menjadi cerita utama dan itu pernah kami sampaikan ke pimpinan tadi yang tadi itu bahwa kedua itu ya. Iya. Ada tidak lagi selain dua hal yang saudara sampaikan, tidak ada proposal, tidak ada badan hukum, Iya. akta notaris itu yang bersama dengan rumah. Terus ada lagi disampaikan ke Jeffrey Kureki. Kalau untuk penganggaran seperti itu. Atas penyampaian saudara, apa jawabannya? Kalau dibahasakan dalam bahasa Manado Pak, bahasanya selalu modiliakan. Kenapa saudara tidak mundur dari KPK kalau saudara tahu ada aturan ini? Siap. Saya diperintah untuk melengkapi semua Oleh siapa? oleh Kepala Badan dan Pak Asisten. Sudah terakhir untuk panggil dia. Siap. Orang ini kan manusia, karena ada sesuatu yang kurang tertata
akui bahwa ini tidak pas karena tidak sesuai ketentuan aturan, kenapa telah melaksanakan? Apakah dana hibah itu uang negara tidak? Uang negara. Saya ingin tahu ini, sepengetahuan saudara, sepengetahuan ya, bukan pendapat. Kalau pendapat, berarti saudara ahli, sepengetahuan saudara. Apa yang menjadi masalah di sini? Proposal dan Tanggung jawabannya tidak masalah. pertanggungjawaban iya yang ada di sini. Tapi kan kalau mau periksa lagi ahli itu yang mau periksa apa tentang tanggung jawab dana hibah itu. Oke, 2021, saudara masih ya, waktu itu ya, tapi ya, Tidak. sudah tidak lagi, 2020. Iya. Pak Melvin, tadi kan sampaikan tahun 2020 saya kan tidak tahu. Laporan penggunaan dana hanya seperti itu. Iya. Siap. Jadi karena sudah dilakukan itu, makanya cair tahap Iya. kedua dan tahap kedua juga Iya. dalam kasus ini ya. Iya. Tahap kedua cair, Iya. menuju ke tahap 3 dilakukan juga laporan. Iya. Jadi tidak ada masalah ini kasus ini ya. Dan semua nggak ada soal kan? Iya. Iya, harusnya nggak ada terdakwa kan? Soal itu ya, tapi kan ada yang lain tadi. Ya, kita tidak tahu nanti bagaimana. Siap. Iya. Iya. Itu laporan pertanggung kan jelas semua ya. Laporan penggunaan dana Penggunaan dana ada itu ya. ada pada saat itu. Pada saat maksudnya sesuai prosedur. Iya. Belum bisa udah cair tahap kedua kalau laporan pertanggungjawaban atau laporan apa namanya Penggunaan dana. penggunaan itu belum kedua. Iya. Jadi kedua semua. Iya. Pada waktunya itu bukan mundur Oh, iya. tadi. Tidak. Tidak ya. Silakan penonton. Saya tegaskan ya, jangan diulang-ulang. Kalau ulang-ulang nanti saya suruh duluan tanya nanti, supaya saya tinggal melengkapi. Ya, silakan. Terima kasih Majelis. Saya bertanya lebih dulu kepada saudara saksi Nanti Matidas. Selanjutnya dari apa yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim tadi terkait dengan inisiatif saudara, saya tegaskan lagi karena ada jawaban yang kami dengar tadi itu bertolak belakang. Di awal saudara oleh Ketua Majelis Hakim bertanya bahwa siapa yang punya inisiatif untuk datang ke gedung untuk mengambil itu, saudara menyatakan bahwa itu inisiatif dari saudara. Tapi kan ditanya oleh hakim anggota, saudara menjelaskan itu perintah. Mana yang benar? Jelaskan dulu di sini. Iya, karena diperintah untuk mencairkan. Lalu kami menyampaikan bahwa ya tidak Tapi hal ketika saudara pergi ke situ, inisiatif saudara. karena diperintahkan untuk melakukan. Perintah ini Pak, mohon izin, saya menjelaskan. Ketika mohon izin Pak, ketika diperintahkan untuk mencairkan, kami menyampaikan bahwa dokumen tidak lengkap. Setelah kami disampaikan dokumen. Selanjutnya terkait dengan laporan pertanggungjawaban. Saudara sampaikan tadi bahwa secara global, di mana itu diatur? Di NPHD ada 3 poin A, B, dan C. Sesuai Sebelum NPHD, apa yang diatur NPHD? Permendagri 123 tahun 2018. Di situ apa disampaikan? Bentuk pertanggungjawaban dari penerima hibah adalah A. Laporan penggunaan dana, B. Surat pernyataan pertanggungjawaban, C. Bukti-bukti atas pengeluaran dari pelaksanaan kegiatan. Lalu kemudian poin selanjutnya untuk angka A dan B disampaikan kepada pemberi hibah. Poin C disimpan oleh penerima hibah. Sepakat dalam hal ini. Tapi terkait dengan pertanggungjawaban yang PHD itu dituliskan secara rinci. Kegiatan misalnya 2,5 miliar ini digunakan untuk kegiatan